wafat. Berikutnya adalah minta supaya kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, luruskan niat, mari bulatkan tekad semata hanya untuk ridho Allah Subhanahu wa taala kita berharap. Tentunya Allah juga memerintahkan itu buat kita dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 207-nya yang sudah kita masyhur menghafalnya, ibtigha'a mardhatillah. Fokus selalu cari ridhonya Allah. Siapa yang mencari ridhonya Allah, Allah mudahkan segala kebaikan dalam hidupnya. Jemaah, hari ini kita mau membahas kitab Adabul Mufrad, adab tentang yang tua kepada yang muda kepada yang tua. Jadi kalau kemarin kita membahas bab seputaran tentang seseorang yang mengunjungi saudaranya. Kalau ada yang masih ingat, kemarin Rasulullah beritahu sama kita semua tentang sebuah riwayat Imam Al-Bukhari, ketika ada seorang pergi ke tempat saudaranya fi qaryatin, di sebuah desa, di sebuah kampung. Lalu terus kemudian dia bertanya, malaikat bertanya padanya, kenapa kamu mau pergi ke sana? Halaka hajah, punya hajat? Ada satu kepentingan, ada satu keperluan yang mau dicapai pergi ke sana? Lalu dia jawab, enggak ada. Lalu malaikat ini pun kemudian menyampaikan apa yang Allah katakan dalam firman-Nya di hadis qudsi, la inni uhibbuhu fillah, saya mengunjungi beliau karena cinta saya kepada Allah. Qala fa inni rasulullah ilaik, aku malaikat yang Allah utus untukmu. Annallah ahabbaka kama ahbabtah, sesungguhnya Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah. Kemarin kita sama-sama belajar juga tentang untayan ungkapan kalau kita ingin mengucapkan aku mencintaimu karena Allah. Bahasa Arabnya uhibbukum fillah, uhibbukum fillah, aku mencintaimu karena Allah. Dan siapa yang mengucapkan ini tulus, ikhlas, yang beliau cari adalah ridhonya Allah, maka Allah akan ridho sama beliau karena beliau mencintai saudaranya karena Allah. Hari ini tentang adab orang yang tua kepada yang muda kepada yang tua. Diawali hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, sosok sahabat hebat yang ada di keliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar bertanya sama Rasulullah, jemaah. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, rajulun yuhibbul qaum wa la yastati'u an yalhaqa bi'amalihim. Ya Rasulullah, apakah kalau seseorang cinta sama suatu kaum, cinta sama sosok figur, cinta sama seorang artis, cinta sama siapapun dia, apakah nanti dia akan berjumpa sama mereka di hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ya Abu Dzar ma'a man ahbabta. Kamu wahai Abu Dzar, kelak di hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang yang kamu cinta. Lalu ada hadis yang populer juga, anta ma'a man ahbabta. Diulangin, dihafal pelan-pelan sambil perlahan-lahan kita belajar bersama. Anta, 1, 2, 3. Ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Rasulullah pernah bersabda, kalian akan dibangkitkan bersama siapa yang kalian cinta. Kalau yang kita cintai Rasulullah, maka kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadis ini jadi hadis pembuka? Padahal intinya nanti bicara adab seseorang, orang yang tua pada yang muda pada yang tua. Karena Rasulullah ingin memberitahu kepada para sahabat, tiap-tiap kita itu benar akan dibangkitkan
sama siapa yang kita cinta. Gak boleh orang sembarangan mencintai kecuali dia pastikan dia bertanya balik sama dirinya dengan sebuah pertanyaan, besok kalau saya dibangkitkan rombongannya dia, saya mau atau enggak? Jangan ada yang mencintai orang kecuali dia bertanya sama dirinya sendiri, besok kalau saya dibangkitkan sama dia, saya senang atau enggak kira-kira. Sama pun orang-orang yang sekarang sudah merasa, tenang aja, coba di cross check kembali. Jangan-jangan tenangnya itu berasal dari syaitan yang membuat kita merasa yang buruk seolah baik padahal buruk. Yang baik terkesan buruk padahal sejatinya baik. Makanya Nabi mengawali, nanti ada orang-orang yang menyesal pada hari kiamat, sebagaimana Al-Quran surah Furqan ayat 27 sampai ayat 29. Lalu dia mengucapkan, ya wailata laitani, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduh, nyesel saya. Kenapa nyesel? Aduhai, saya nggak jadiin fulan teman dekat saya karena si fulan ternyata selalu menyesatkan saya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi terus ingetin kita semua, anta ma'aman ahbabta. Kalian akan dibangkitkan dalam barisan orang-orang yang kalian cintai. Mulai sekarang filter siapa yang kita cinta. Mulai sekarang filter siapa yang harusnya kita suka. Mulai sekarang filter apa yang harusnya kita konsumsi yang up dan apa yang harusnya nggak kita konsumsi, karena itu termasuk bagian daripada apa yang kelak akan kita dapatkan tersebab kita mencintai dia, kita dibangkitkan bersama dia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, baru kita masuk dalam bahasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Bukhari dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham saghirina au man la yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Nabi kasih satu turning point dengan ungkapan ancaman bentuknya, falaysa minna, closing statement Nabi. Siapa yang tidak mencintai yang muda dan tidak menghormati yang tua dengan satu penghormatan, Nabi bersabda, falaysa minna, dia bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Kenapa kita penting belajar ini di malam hari ini? Supaya kita dianggap golongannya Rasulullah. Jangan sampai kita nggak dianggap sama Rasulullah. Karena sampai kita nggak tahu haknya sama yang muda apa dan haknya sama yang tua apa, kita bisa dapat falaysa minna, kamu bukan golongan saya. 3 haknya yang muda sama yang tua. Yang pertama, mendahulukan. Yang kedua, membantu. Yang ketiga, menghormati. Yang pertama, mendahulukan. Yang kedua, membantu. Yang ketiga, menghormati. Hak yang pertama dulu, muda ketemu yang tua, mendahulukan. Hadirin, kalau nanti ketemu di jalan ada orang lebih tua, ini dalam urusan muamalah duniawiyah, nanti kamus tentang rumus akhirat beda lagi. Kalau tentang akhirat, fastabikul khairat, lomba kita tentang dahuluan, main duluan untuk beramal. Kalau tentang akhirat, maka walaupun beliau lebih tua, asalkan kita tahu bahwa kita sudah balik, tidak bisa terus kemudian mentang-mentang kecil, muda, terus beliau apalagi cenderungnya sukanya agak-agak bercandanya berlebihan. Kembali lagi dalam bahasan, mendahulukan ini dalam muamalah duniawiyah. Kalau tentang akhirat, mendahulukan maksudnya kita harus mendahulukan diri sendiri, nggak bisa mendahulukan orang lain dalam urusan akhirat. Contoh, soalan soft aja. Soalan soft ini nggak bisa mendahulukan, udahlah bapak dulu aja. Enggak, kalau kita bisa maju duluan, soft, kita maju duluan, baru terus kita mempersilahkan orang untuk
untuk maju ke depan kalau masih ada soft yang kosong. Ini dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat, rumusnya kita dulu. Qaddimu li anfusikum. Dahulukan diri kita, bukan orang lain. Dahulukan diri kita sebelum siapapun, urusan akhirat. Tapi tentang adab, siapa yang harus didahulukan? Orang yang lebih tua didahulukan, soalan muamalah duniawiyah. Jadi rumusnya begini jemaah. Nanti jemaah ketemu sama yang lebih tua, ada orang ini lebih tua usianya, mau mengambil makan dalam sebuah gathering, maka beliau dahulukan. Pak silakan, bapak duluan. Bu silakan, ibu duluan. Yang lebih tua dahulukan. Ada jamaah naik di salah satu komuter lain, dia maksain diri untuk duduk padahal dia ngelihat yang lebih tua, dia belum termasuk mengerti hak-hak orang yang tua. Kalau kita ngerasa kita lebih muda, ada orang yang tua, maka termasuk anjuran ajaran Islam adalah beliau berdiri, lantas tempat duduknya dikasih kepada yang lebih tua. Apalagi orangnya udah senja. Apalagi kita tahu beliau capeknya luar biasa dan agak tertatih-tatih kalau berdiri. Itu definisi yang pertama, mendahulukan yang lebih tua. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, apa haknya yang muda sama yang tua? Setelah mendahulukan, yakni bantu yang lebih tua. Ada orang nggak bisa ngerjain satu soalan kecuali itu bisa dilakukan sama yang muda, maka yang muda lah yang gerak. Kita tahu jamaah, nggak mungkin kita nyuruh orang tua usung-usung meja, angkat-angkat karpet. Kita tahu itu, maka yang muda lah yang berperan. Kita tahu kalau ada orang senja agak-agak kesulitan beliau untuk mengangkat sesuatu, bantulah angkatkan sesuatu itu ke tunggangannya. Termasuk kata Rasulullah, riwayat Bukhari dan Muslim, sedekahmu antara lain adalah sesuatu yang kamu bawakan milik saudaramu untuk naik ke tunggangannya. Jadi kalau misalkan ada tetangga kita keberatan, sedikit kita ngelihat terus kita bantuin, itu sedekah kita di hari itu. Kalau ada tetangga kita lagi kesusahan ngangkat kopernya, terus kita angkatin kopernya, kita naikin ke dalam mobilnya, itu termasuk bagian kebaikan kita di hari itu. Itu yang namanya membantu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kadang bicara membantu ini nanti universal. Karena adabnya yang tua sama yang muda pun juga ada nomor 2, yakni membantu. Apa urusan yang tua sama yang muda membantu? Membantu dalam amal, membantu dalam kebaikan. Kemarin hujan-hujan di sebuah kota besar, ketika kami sedang pergi di satu kota besar, kami order jemaah. Salah satu orderan untuk kami menuju di satu wilayah. Orderan pertama di cancel karena hujannya deras luar biasa. Hari kedua, mohon maaf, di waktu setelah orderan pertama di cancel, order ulang, di cancel lagi, order ulang lagi, yang ketiga di cancel lagi, sampai 6 kali orderan di cancel. Orderan ketujuhnya lalu terus kemudian diterima sama orang tersebut. Gak lama beliau datang. Mungkin saya berpikir waktu itu faktor pertama hujan, faktor kedua angkanya gak terlalu besar, tapi gak terlalu kecil juga, sedang. Kalau hujan gini rata-rata orang mager dan malas buat ngambil. Terus habis itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di orderan yang ketujuh kami order, ternyata ada orang yang pick up. Setelah di pick up kami tahu adalah orang yang sudah senja usianya. Jalanlah terus kemudian ngobrol lah jamaah di bawah naungan hujan yang cukup deras. Pak, ini orderan ketujuh yang baru diterima. 6 kali orderannya di cancel. Bapak mau nerima. Kenapa bapak mau nerima? Gak apa-apa, niat saya mau nolong orang. Alasannya cuma simpel. Pak, ini kan gak terlalu besar angkanya, dekat juga nganterinnya. Gak apa-apa, saya mau nolong orang. Siapa tahu orang ini hajatnya terpenuhi karena saya terima orderannya. 6 kali di cancel, yang ketujuh diterima. Ternyata jemaah rezeki memang gak kemana. Mungkin memang rezekinya beliau, lalu terus kemudian kita berikan berkali-kali dari harga yang semestinya beliau terima. Kadang membantu orang
boleh jadi yang kita terima justru bantuan lagi dari orang itu. Beliau punya niat bantu saya untuk pergi ke satu tempat. Waktu hujan cukup lumayan deras, jaraknya nggak terlalu jauh, nominalnya nggak terlalu besar. 6 kali di cancel, orderan yang ke-7 baru diterima. Begitu ditanya, kenapa Pak mau diterima? Kan deket, hujan deras lagi. Saya cuma mau bantu Mas, siapa tahu Mas emang butuh untuk pergi ke tempat itu. Boleh jadi karena dia bantu kita, kita gantian bantu dia. Dia bantu kita dengan dia ngambil orderan kita, kita bantu balik dia dengan memberi tip yang boleh jadi membuat ia tersenyum sumringah. Cara bantu orang itu beda-beda. Hadirin boleh jadi duduk di sini telah membantu banyak orang di luar sana agar mereka bersemangat. Oh iya ya, kalau saya bisa duduk bermajlis di majelis ilmu, maka saya duduk di majelis ilmu. Hadirin duduk di sini boleh jadi satu dan lain hal agak kurang nyaman karena ada haron atau mungkin apa, tiba-tiba ada yang gini-gini segala macam. Tapi hadirin boleh jadi sabarnya sebentar kita untuk menikmati satu tamu makhluk Allah yang istimewa yang namanya Lauren ini ngebuat orang lain makin bersemangat. Oh, beliau aja semangat ya datang ke majelis ilmu. Macam-macam kan orang memberi bantuan. Bantuan itu kan nggak melulu tentang uang. Kadang bantuan pertolongan itu berupa link. Kadang bantuan pertolongan itu berupa, udah deh coba hubungin ini deh. Kadang bantuan itu juga berupa ketika kita ngorder 6 kali ditolak, yang ke-7 diterima. Itu juga bantuan. Macam-macam orang membantu, dan adab sesama muslim saling bantu satu sama lain. Jadi kalau kita udah saling bantu, masuk dalam hadis Nabi, termasuk golongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mendahulukan yang tua, yang kedua membantu yang tua, yang ketiga menghormati yang tua. Pertanyaan biasanya muncul, berarti kalau mendahulukan, berarti kalau juga menghormati, apakah kalau nanti ada imam, yang tua harus yang jadi imam? Kalau tentang siapa yang berhak jadi imam, ada hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah 5 syarat jadi imam. Syarat yang pertama, ya umul kaum akra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak jadi imam di suatu kaum adalah yang paling paham kitabullah. Fa in kanu sawaun fa bi hadis Rasulillah. Kalau mereka sama, maka siapa yang hafal hadis Rasulullah. Jadi kalau Al-Qur'annya sama, antara fulan dan fulan hafalan Qur'annya sama, maka yang kedua yang dicari siapa yang paling paham hadisnya Rasulullah. Fa in kanu sawa, kalau mereka masih sama, Quran sama, hadis sama, maka yang ketiga siapa yang awwaluhul hijrah au kama qala, siapa yang paling duluan hijrah. Fa in kanu sawa, kalau hijrah pun juga sama, siapa yang paling dahulu jadi muallaf. Fa in kanu sawa akbaruhum sinnah. Baru yang nomor 5, kalau empat-empatnya sama, maka siapa yang paling dahulu lebih tua umurnya. Jadi kalau tentang yang imam satu kaum, rumusnya 5. Yang pertama, siapa yang paling hafal Quran, memahami kitabullah. Kalau sama yang kedua, hadis Rasulullah. Kalau sama yang ketiga, siapa yang paling duluan hijrah, mengenal Allah. Yang ketiga, yang keempat, siapa yang paling dulu masuk ke dalam agama Islam. Mohon maaf, iya, mu'alaf, masuk dalam agama Islam. Terus yang kelima, siapa yang akbaruhum sinnah, yang paling tua usianya. Kalau beliau tua usianya, sama-sama paling tua usianya, baru dipersilakan jadi imam. Itu kalau menimbang hadis riwayat Imam Muslim dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibalik sekarang jemaah, man la yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Kata Nabi, bukan golonganku yang gak sayang sama yang muda, gak hormat sama yang tua, dan mengerti hak-haknya, bukan golonganku. Yang tua udah, sekarang yang tua sama yang muda, apa ada adab-adabnya? Ada. Apa aja adab-adabnya? Yang pertama, yang tua kepada yang muda membimbing, dibimbing. Kita tahu hadirin,
tugas kita di dunia ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi peran kita juga untuk sama-sama membawa umat. Umat yang terkecil itu siapa? Keluarga. Makanya ada ayat Al-Quran, Quran surah 66 At-Tahrim, di ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Jaga itu bukan cuma diri. Kita itu bukan cuma disuruh jaga diri, tapi kita juga disuruh jaga keluarga. Umat itu yang dimaksud tadi, hak yang tua sama yang muda, kewajiban yang tua memenuhi hak yang muda, membimbing mereka. Anak-anak muda dibimbing. Siapa yang bimbing? Orang yang sudah lebih berpengalaman. Dalam apa? Dalam pengalamannya, dalam ilmunya, dalam umurnya. Kita lebih tua, biasanya pengalamannya lebih banyak. Kita lebih tua, biasanya punya pahit, manis, asam, getir. Setiap episode yang pernah kita lalui itu bekal untuk yang muda. Dan sikap yang muda kembali pada rumus yang pertama, kembali kepada rumus yang ketiga. Dia hormat kepada yang tua. Salah satunya bentuk penghormatannya adalah mendengarkan nasihat yang tua. Kalau kita sering ngobrol sama orang yang usianya lebih tua, ini hikmahnya teman-teman. Kalau kita sering ngobrol sama orang yang usianya lebih tua dari kita, itu kayak kita dapat shortcut, jalan pintas. Jadi gak harus muter jauh dulu untuk ngerasain sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita ngobrol sama yang lebih tua, kita dapat shortcut. Shortcut itu artinya jalan pintas. Orang yang sudah tua, dia tahu pengalamannya. Mas, kalau mas mau ngurus ini, gampangnya jalan pintasnya begini. Mas, kalau mas mau nyusun seperti ini, saya dulu pernah mengalami yang seperti ini gagal, yang seperti ini gagal, yang seperti ini gagal. Cari cara lain, jangan tiru cara saya karena dulu saya pernah gagal. Waktu itu, nenek moyangnya Muhammad Al-Fatih bilang gitu sama Al-Fatih kecil. Wahai Al-Fatih, aku berusaha menaklukkan Konstantinopel, tapi caraku gagal. Anakku berusaha menaklukkannya juga, cara anakku gagal. Cari cara yang jangan kamu mengulangi cara kami berdua. Cara orang tuanya dan cara kakek neneknya. Sering-sering ngobrol sama yang lebih berpengalaman di bidangnya. Mungkin usianya lebih muda, tapi ilmunya lebih tinggi. Mungkin usianya lebih muda, tapi dia yang berpengalaman di bidang itu. Kalau teman-teman punya online shop, tanya sama yang udah berkecimpung di dunia online. Online shopnya terbagi-bagi, ada A, ada B, ada C. Mana yang kita tempati di situ? Tanya sama yang expert di situ. Teman-teman di bidang apa? Tanya sama orang yang udah lama di bidang itu. Boleh jadi kita akan dapat shortcut. Itu adab yang tua pada yang muda. Adab pertama, membimbing. Bimbing yang muda. Hadirin, insya Allah kalau kita membimbing yang muda, walaupun kita tahu cara kita belum begitu sempurna, insya Allah bimbingan kita untuk mereka jadi jariah buat diri kita sendiri. Rasulullah pernah bersabda, kata Nabi yang mulia riwayat Imam Ahmad, man dalla alal khair kafa'ilihi. Siapa yang nunjukkan satu kebaikan, ngasih bimbingan pada satu arahan, dia dapat pahala seperti bagaimana dia membimbing orang tersebut. Persis waktu Rasulullah SAW bimbing 40 orang sahabat kurang lebih di rumahnya sahabat Sayyidina Arqam bin Abi Arqam, maka setiap derap langkah kebaikan dan tetesan kebaikan yang tertetes di satu wilayah
plus kakaknya. Jadi orang tuanya capek, dibuatkan minum, minumnya dicampur racun. Orang tuanya minum, yang putra, ibunya minum, kakaknya minum, mati semuanya, tinggal dia doang. Real, realita. Kok bisa terjadi kayak gitu jemaah? Ada anak tega meracun kedua orang tuanya. Kok bisa? Kita nggak tahu jemaah apa yang harus kita ucapkan atas peristiwa itu, saking kejinya peristiwa itu. Tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan, minimal untuk keluarga kita. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, fahamkan mereka dari kecil akan tontonan-tontonan yang mendidik dan mana tontonan-tontonan yang gak harus mereka tonton. Mereka yang dari kecil, kita yang nyeting mereka untuk menonton Hafiz Indonesia, kita yang menyeting mereka untuk menonton Murotal Al-Quran, kita yang menyeting mereka kalau mereka menonton tayangan YouTube dengan tontonan yang baik, atau kita memperlihatkan mereka dengan sesuatu yang gak seharusnya mereka lihat. Itu yang nyeting kita. Anak-anak lari-larian di masjid atau anak-anak mau duduk kita peluk, yang nyeting siapa? Kita. Kita mau datang, nak, ini masjid ya nak, ayo dipeluk, didekap, lalu kemudian duduk ya nak yang tenang. Yang nyeting kita. Mau kita biarin mereka, wah, itu juga kita. Maka hadirin, peluk anaknya, ambil sambil bisikin pelan-pelan, nah ayo di sini soleh, di sini solihah, ayo pelan-pelan yuk. Nggak apa-apa jemaah, nanti dia udah dipeluk Ustaz, lepas lagi dia, nggak apa-apa. Namanya anak kecil. Nanti kita buat playground, mungkin di pojok situ dibuatin playground, dikasih peredam suara, biar mungkin nanti mereka bisa teriak sekenceng-kencengnya, sepuas-puasnya. Nggak apa-apa hadirin. Tapi salah satu yang orang tua harus pegang, gimana ia awalnya menyeting anaknya. Orang tua punya pola masing-masing. Saya yakin tiap-tiap kita punya pola membersamai anak-anak. Gak mungkin sama dan gak akan pernah bisa sama. Kita punya pola setting buat anak kita, iya. Orang tua yang lain punya pola setting buat anaknya juga beda, iya. Kita masing-masing sama punya pola setting berbeda-beda. Tapi hadirin, melindungi anak kita dari neraka itu tugas kita. Melindungi supaya mereka gak berbuat dosa, itu tugas kita. Melindungi mereka supaya mereka gak mengulangi kesalahan yang sama, itu tugas kita. Makanya Nabi bersabda, kata Rasulullah, siapa-siapa yang dia punya rasa sayang sama yang muda, maka dia termasuk golongan-golongan saya. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Kata Rasulullah SAW, Nabi SAW juga bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Itu ada behind the scene-nya jemaah. Di antaranya apa? Kata Nabi SAW dalam satu pertemuan, Nabi menjumpai ada laki-laki yang namanya Aqra bin Habis At-Tamimi. Aqra dekati Nabi SAW dalam sebuah perbincangan cengkrama hangat. Lalu datang dua cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ketika datang dua cucunya ini, terus Nabi memeluk dan mencium cucunya Nabi SAW. Dipeluk, dicium. Setelah dipeluk sama dicium, Nabi SAW melihat ke Aqra. Aqra tuh wajahnya beda, agak-agak aneh. Ya Rasulullah, apakah engkau selalu mencium anak kecil ya Rasulullah? Setiap kali engkau ketemu cucumu, apakah selalu engkau cium ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, iya. Emang kenapa Aqra? Kata Aqra bin Habis At-Tamimi, ya Rasulullah, saya punya anak 10. Tapi dari 10 anak saya gak ada satupun yang pernah saya cium ya Rasulullah. Lalu Nabi mengucapkan hadis ini, man la yarham la yurham. Siapa yang gak sayang, dia gak disayang sama siapapun. Maka teman-teman, ayahanda, ibunda jamaah yang dirahmati Allah, termasuk bagian di antara adab
kita mencium anak-anak kita. Rasulullah suka mencium putra-putrinya, kita juga cium putra-putri kita. Rasulullah suka mengecup daripada keningnya cucu-cucu beliau, kita pun juga melakukan hal yang sama. Rasulullah juga suka mengelus ubun-ubun. Ada riwayat di antara kata Nabi SAW, hendaklah kalian semua mengelus ubun-ubun anak-anak yatim. Termasuk bukan cuma berlaku sama anak yatim, tapi berlaku buat kita semua. Elus ubun-ubunnya jemaah. Dan gak ada larangan hadirin, gak ada larangan untuk mencium punggung telapak tangan anak tuh gak ada larangan. Jadi kalau misalkan jamaah mau mencium punggung telapak tangan anak, cium, gak ada larangan tentang hal itu. Dulu pun para ulama sering, di antaranya para ulama ketika dicium tangan beliau, beliau mencium balik tangan anak kecil yang menciumnya. Itu termasuk bagian daripada hal yang sering dilakukan. Makin sering dilakukan, makin baik untuk didapatkan. Yang pertama, sering-seringlah untuk mencium di pipi kanan, pipi kiri. Yang kedua, sering-seringlah mencium keningnya putra kita. Yang ketiga, sering-seringlah mencium ubun-ubunnya anak-anak kita. Yang keempat, tidak ada larangan kalau kita mau mencium daripada punggung telapak tangan anak kita. Tapi yang jelas kalau kita mau melakukan juga nggak ada masalah. Dan Nabi termasuk orang yang sering mengutarakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, maka dia tidak akan disayangi. Di antara adabnya itu jemaah, hadirin juga tahu, di antara adab sudah yang tua pada yang muda 3. Yang tua pada yang muda yang pertama melindungi, yang kedua juga membantu, yang ketiga juga membimbing mereka, mengarahkan mereka supaya mereka dapat jalan yang baik. Kalau yang muda sama yang tua sudah juga tadi menghormati, juga tadi membantu, juga tadi diantaranya adalah kita mendahulukan yang tua, dahulukan yang tua. Setelah itu juga Nabi bersabda, falaisa minna, bukan termasuk golongan kami kalau mereka adalah orang-orang yang gak punya respect sama yang tua dan gak punya sayang sama yang muda. Terus Nabi pun juga pernah berbicara pada seseorang yang lebih muda. Di antara yang Nabi bicarakan, Nabi selalu ngelihat siapa orang ini, punya peran apa orang ini. Gak sama jemaah bicaranya kita sama mereka pemuka kaum, sama bicaranya kita sama mereka yang di bidang yang berbeda, nggak sama. Maka setiap kali Nabi ditanya, jawaban Nabi itu berbeda. Mungkin pertanyaannya sama. Contoh misalkan Nabi pernah ditanya kayak gini, ya Rasulullah, amal apa yang paling istimewa? Satu kesempatan Nabi jawab, sholat tepat waktu ya. Tapi di kesempatan lain Nabi jawab, berbagi makanan ya. Tapi ada juga di kesempatan lain Nabi menjawab, afsyus salam, kamu sebarin salam ya. Pernah juga ada seseorang nanya sama Nabi, ya Nabi, kasih saya nasihat, kasih saya satu motivasi. Nabi cuma bilang, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, diulangin lagi, la taghdab, jangan marah. Nabi ngulangin lagi, begitu doang. Maka Nabi juga termasuk orang yang kalau berbicara dia ngelihat, mohon maaf, beliau ngelihat siapa lawan bicaranya. Lawan bicara Nabi anak kecil, Nabi bercanda. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Jadi ada anak kecil namanya Aba Umair, Abu Umair, punya burung peliharaan namanya burung Nughair. Nabi datang terus nanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, ini burung Nughair lagi ngapain? Artinya Nabi ketemu sama anak kecil pun, anak kecil dengan mainannya ditanya sama Nabi, ma fa'alan Nughair, itu burung Nughair lagi ngapain? Nabi berbahasa sama anak kecil dengan bahasa yang ringan. Nabi berbahasa dengan anak kecil dengan bahasa yang santai. Ketika Nabi ketemu sama pemuka kaum, Nabi membawa dengan bahasa-bahasa yang gagah, bertemu dengan pemuka kaum. Nabi berkirim surat, pernah terekam di Google ada, cari aja surat Nabi kepada Raja Heraklius. Bahasanya elegan banget. Ila Hirakal Azimir Rum, kepada Raja Heraklius Azimir Rum, penguasa bangsa Romawi. Nabi nyebut ila Hirakal, disebut dalam suratnya Nabi Azimir Rum, penguasa bangsa Romawi. Kenapa Nabi nyebut? Karena Nabi menghormati. Karena Nabi tahu siapa yang Nabi ajak bicara.
Setelah Nabi mengucapkan itu, Nabi membuka dengan kalimat aslim taslam. Wahai Raja Heraklius, masuk Islam ya kamu. Kamu selamat insya Allah. Dan surat yang panjang yang teman-teman bisa screenshot nanti di Google, suratnya Nabi sama Raja Heraklius itu bisa dicari. Dan tentunya teman-teman yang dirahmati Allah, ini juga termasuk Nabi SAW adalah orang yang diantara ini adab yang sama. Saya juga masih terus belajar sampai saya meninggal besok. Hadirin juga harus tetap terus belajar sampai nanti meninggal besok. Di antaranya adalah An-Nabiyyu SAW sedikit pun jamaah tidak pernah menganggap remeh siapapun orang yang Nabi ajak bicara, kecuali Nabi lempar sesungging senyum. Nabi capek, tapi sahabat tuh sering cerita kalau kami ketemu Nabi, kami selalu lihat wajahnya sumringah. Nabi tuh capek. Nabi lagi sakit pun, Nabi kalau ketemu menghadapi kaum muslimin, Nabi tetap berusaha menyunggingkan sesungging senyum. Sekalipun capek, sekalipun lelah, sekalipun lagi gak enak banget perasaan Nabi bergoncang karena kehilangan daripada buah hati yang sangat dicinta, tetap ada mimik wajah yang meneduhkan dari wajahnya Rasulullah SAW. Itu bedanya Nabi sama kita. Terutama buat yang berbicara dan buat kita semua, kadang kita nggak bisa nyembunyiin. Kalau lagi capek ya udah, ketemu orang capek, bawa muka capeknya, pasang muka capeknya. Kita lagi capek ketemu orang, masang muka capek. Kadang kita gitu. Kita lagi galau, lagi sedih ketemu orang, pasang muka sedih. Orang yang tadinya seneng gara-gara ngeliat kita sedih jadi ikutan sedih. Padahal Nabi SAW beliau bersedih. Beliau pernah kehilangan sahabatnya pada perang Uhud. Beliau pernah galau. Beliau pernah juga lagi letih-letihnya. Tapi begitu sahabat ketemu, aku melihat wajah Nabi, kata Jabir bin Samurah, lebih indah dari bulan purnama yang sedang bersinar terang. Saking hebatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah yang dirahmati Allah, sudah Isya terdengar kumandang azannya. Insya Allah kalau Allah menolong